Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bubar. Berbagai kalangan menilai Koalisi Perubahan membangun narasi kritis seperti gimmick demi meraup suara rakyat. Tak perlu menunggu lama, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB langsung tancap gas menunjukkan sinyal bergabung ke Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam dinamika politik, nyatanya barisan partai yang selama ini mengkritisi pemerintah sangat rapuh. Rekonsiliasi dan persatuan menjadi kata kunci pengganti kritikan. Inilah yang dimanfaatkan untuk menutupi kepentingan pragmatis dalam politik praktis. Hanya tersisa PKS yang sampai saat ini belum memberi sinyal bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Meski PKS dan Partai Nasdem intens bertemu membahas kerjasama kedua partai ke depannya. Lantas, apakah koalisi besar menjamin jalannya pemerintahan dengan kokoh? Atau memang kita butuh oposisi kuat yang mengingatkan pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih, sekaligus ketua umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem, semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Baik pemirsa, pasca penetapan pemenang Pilpres 2024 antara Prabowo Gibran, ini proses rekonsiliasi tampaknya ini sudah dimulai dilakukan, sudah dilakukan oleh partai koalisi, dan tampaknya ini ada Nasdem, PKB dan juga PKS ini sudah menunjukkan sinyal untuk bergabung ke koalisi Prabowo. Nah ini apakah memang benar? Ini sudah bergabung bersama kami sejauh narasumber di studio, ada Profesor Siti Zuhro selamat pagi, ada juga juru bicara PKS Pak Maulid. Dan di Zoom ada Wihadi Wianto, juru bicara Partai Gerindra. Selamat pagi Pak Wihadi. Selamat pagi Pak Wi. Selamat pagi. Baik. Kita ke Mas Holid dulu. Ya. Mas Holid ini sudah confirm kah? Sudah sinyal-sinyal ini, tapi apakah sudah confirm akan bergabung dengan koalisi atau seperti apa? Ya, kalau keputusan koalisi atau oposisi itu nanti domain dari Majelis Syuro kalau di PKS ya. Sehingga nanti akan disampaikan keputusannya apa seperti kita akan gabung pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Dan yang terjadi saat ini adalah kita sedang mengapresiasi, menghormati keputusan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Artinya proses kompetisi, kemudian proses mencari keadilan secara konstitusional sudah selesai. Baik, betul. Ya, jadi proses Pilpres sudah selesai. Nah, disinilah kemudian kami di Partai Keadilan Sejahtera menghormati ya Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih karena sudah di MK sudah diputuskan. Nah, perkara nanti apakah kita akan bergabung kepada pemerintahan atau kita di luar pemerintahan nanti akan diputuskan di mekanisme ADRT partai, yaitu di Majelis Syuro. Ya, sekarang kalau kita melihat ya saatnya memang kompetisi sudah selesai, ya kita bangun komunikasi dengan baik. Mas Khalid, membangun komunikasi dengan baik, oke, kita sepakat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa koalisi perubahan ini sudah bubar segitu aja gimmicknya, yang pedas-pedas gitu kan, sekarang akhirnya juga sudah bubar dan sudah baik-baik saja dan akhirnya mencoba untuk Apakah merapat. sudah meninggalkan grassroots-nya atau seperti apa? Tentu kalau kita bicara tentang koalisi perubahan, ada beberapa partai politik tentu ya. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS, dan setiap partai yang tergabung dalam koalisi perubahan memiliki sikap yang otonom untuk menentukan sikapnya. Misal, Partai Nasdem sudah official melalui ketua umumnya, Bapak Surya Paloh sudah menyatakan resmi bergabung. Ya kami menghormati, ya kan? Toh juga proses Pilpres sudah selesai. Ya, proses Pilpres sudah selesai dan ketika sahabat kami di Partai Nasdem sudah menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru, itu kami menghormati sikap itu. Kan itu hak otonom dari setiap partai politik. Dan kemudian tadi malam kita bertemu dengan PKB ya. Kita sambung silaturahim. Intinya kita ingin suasana setelah Pilpres ini di MK ini sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah bagaimana kita menatap berikutnya seperti apa. Dan bagi PKS, kami punya pengalaman 10 tahun pernah di pemerintahan waktu zaman Pak SBY, pernah juga 10 tahun menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah di era Presiden Mas Khalid, Jokowi. artinya Jadi, kalau pada saat ini pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa ketika akan menentukan pilihan berada di dalam pemerintahan atau tetap berada di luar pemerintahan, itu apa pertimbangannya? Karena grassroots kah atau apa? Ya, jadi nanti tentu akan kita memiliki platform ya. Apakah agenda perubahan yang kita cita-citakan itu bisa dititipkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tentu aspirasi dari konstituen juga akan dipertimbangkan juga. Dan ini akan menjadi pembahasan secara musyawarah. Kalau di PKS ini demokratis, ada musyawarah dan para pimpinan kami akan mendiskusikannya, membahasnya dengan sangat seksama. Mana yang terbaik? Ya, apakah kita berjuang di dalam atau kita berjuang di luar pemerintahan? Insya Allah dua-duanya sama-sama mulia, untuk perbaikan ke depan. Baik, kalau gitu kita bertanya ke Pak Swihadi. Pak Swihadi, ini sepertinya sudah ada sinyal-sinyal dari koalisi perubahan. Ada Pak Wihadi, sudah ada sinyal-sinyal bergabung dengan Nasdem, PKB dan juga PKS. Ini akan seperti apa, Pak? Kira-kira PKS diajak nggak Pak Wi untuk bergabung? Iya, ini pertama-tama memang kita sudah melihat keputusan MK dan semuanya juga sudah bisa menerima, dan kemarin Pak Prabowo langsung juga melakukan pertemuan-pertemuan. Intinya bahwa ini adalah merupakan komitmen Pak Prabowo di mana pada saat pidato kemenangan pada saat pertama kali pengumuman quick count ingin mengajak seluruh elemen bangsa, anak bangsa ini untuk membangun negara ini. Jadi melupakan yang sudah terjadi di kontestasi itu, selesai, kita waktunya kita membangun. Dan kemudian diulang lagi pada saat di KPU, Pak Prabowo mengatakan menginginkan adanya koalisi yang kuat untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan negara ini bisa menjadi solid. Jadi ini adalah merupakan sinyal yang diberikan oleh Pak Prabowo bahwa setelah kontestasi daripada Pilpres ini selesai, ya kita sama-sama bahwa kita ini anak bangsa dan kita punya kewajiban untuk membangun.
bangsa ini. Jadi apapun yang terjadi bahwa sekarang ini komunikasi dilakukan oleh Pak Prabowo, itu adalah bagaimana Pak Prabowo ini membangun suatu silaturahmi, suatu bagaimana kita kesamaan dalam membangun. Jadi siapapun nanti pasti juga akan ada suatu pertemuan dan komunikasi tetap dijalankan saat ini, tidak hanya dengan pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, tapi sebelumnya juga komunikasi sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami, partai kami. Jadi ini adalah merupakan bentuk di mana kita ini menganut yang namanya Pak Prabowo ini kan selalu mengatakan bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi semuanya kita bicara bahwa kita ini sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban untuk membangun negara ini. Setelah konsentrasi selesai, ya selesai, kita sama-sama untuk kepentingan rakyat. Oke, Pak Wi, tapi ada juga yang mengkritisi begini, Pak Wi, ketika menjadi koalisi besar, apakah tidak sulit, apakah juga bukankah tetap diperlukan check and balances begitu, ada dari oposisi? Ya, mengenai masalah check and balances, itu kan sudah ada mekanisme di mana kita ada parlemen, kita ada legislatif. Legislatif adalah tetap bahwa bagaimanapun juga kita melihat saat ini, bahwa koalisi yang ada di pemerintahan, itu di legislatif, itu tidak semuanya mesti mengatakan iya dengan pemerintahan. Pasti mengkritisi juga beberapa kebijakan-kebijakan yang memang dianggap tidak memberikan kebaikan untuk rakyat. Jadi ini kan checks and balances bisa dilakukan di legislatif, dan legislatif saya kira juga bisa melihat bahwa suara rakyat itu selalu sebagai wakil rakyat, itu juga bagaimana mereka mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ini adalah merupakan suatu komunikasi yang baik di mana kita ini memang menganut sistem presidensial, artinya kan tidak ada sebenarnya oposisi murni dalam parlemen begitu kan. Jadi semuanya kan kita bicara mengenai bagaimana kita memberikan checks and balances di parlemen, dan parlemen juga mempunyai bagaimana kontribusi dalam memberikan checks and balances dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Baik, ini berarti untuk Gerindra sih masih menerima nih ya siapapun yang mungkin nanti akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Lalu kita ke Profi. Profi, ini kita melihat setelah koalisi perubahan sebelumnya kan gencar sekali menyuarakan perubahan-perubahan, tapi ternyata akhirnya ini sudah mulai ada sinyal-sinyal untuk bergabung ke pemerintahan. Ini seperti apa? Iya, ketika pemilu kemarin kan kompetisi kontestasinya katanya program, visi misi program. Terus kita mendengarkan seperti apa koalisi perubahan, seperti apa koalisi Indonesia Maju ya, 02 dan 03 juga. Menarik sekali ya, tiga-tiganya menyampaikan. Lah sekarang kita sampai pada episode pasca pemilu, yaitu penetapan dari KPU gitu ya. Lah ini yang tidak kalah membuat kita semua ya, masyarakat Indonesia khususnya publik akademis gitu ya, agak was-was khawatir. Ini pemerintahan mau membangun koalisi atau kolaborasi secara besar-besaran, demokrasi kolaborasi ya, sangat kolaboratif seperti itu, ataukah tetap mempertimbangkan bagaimana tadi itu Mbak Sira mengatakan saling imbang, saling kontrol antara legislatif dan eksekutif. Lah, kalau itu halnya ini dibuka luas gitu ya. Apakah betul sih program visi misi programnya perubahan kemarin itu partai-partai 3 partai yang luar biasa itu nyambung dengan koalisinya 02 kan gitu. Di mana ya yang nyambung? Soalnya banyak hal yang dipertanyakan, termasuk membangun IKN gitu ya, infrastruktur, bagaimana pendekatan ekonomi yang ingin diletakkan oleh perubahan kan gitu. Lah, ketika nyambung itu kira-kira nanti itu akan memberikan satu kontribusi yang besar tidak? Nah ini yang sebetulnya sedang kita hitung-hitung gitu ya, membuat kita was-was. Jadi ini sudah akan dampaknya pemilu terhadap format pemerintahan kita. Format pemerintahan kita itu akan nanti berpengaruh terhadap eksekutif heavy gitu ya, sangat eksekutif, dominasi eksekutif yang ada di DPR atau tidak. Ini akan nanti kita menyaksikan kalau semua diborong ya oleh 02 gitu ya, paralel disisakan hanya PDI Perjuangan. Ini mampu tidak
PDI Perjuangan mengimbangi gitu ya semua usulan undang-undang kebijakan oleh eksekutif gitu ya, nantinya itu bisa dibatalkan ketika itu dikatakan tidak sesuai dengan atau mungkin katakan tidak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Lah ini yang sebetulnya menjadi pertimbangan yang harusnya cukup hati-hati karena tidak mungkin dalam politik itu yang kolaboratif seperti itu gitu ya mengizinkan adanya kritisisi dari internalnya. Itu aneh. Itu yang akan kita bahas nanti ya Prof. Wiwi ya. Jadi bagaimana suatu koalisi besar yang tadinya tidak sepemahaman antara visi dan misi tapi bergabung menjadi satu, bagaimana ya cara mengontrolnya? Kami akan bahas usai jeda.